sakit. Oh sakit. Dimas izin main. Izin kenapa? Izin acara. Kenapa tidak selesai pembelajaran saja media acara keluarga ya? Sudah tahu Baik, masih ada yang ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu? Deskriptif teks mem. Yang lain kenapa tidak menyaut? Apa sudah lupa? Deskriptif teks. Baik, kalau masih ada yang ingat apa itu deskriptif teks? Mem. Ya, silakan. Jadi deskriptif teks itu adalah teks yang menjelaskan atau menggambarkan sesuatu mem, baik itu benda, orang ataupun tempat. Ya, betul sekali. Beri oke semuanya. Yang lain bagaimana? Ada pendapat lainnya tentang deskriptif teks? Ya, silakan. Jadi descriptive text is a text that inform or describe something like people, thing, or place. Oh ya, terima kasih. Beri oke semuanya. Baik, betul sekali. Deskriptif teks itu teks yang menjelaskan tentang sesuatu atau mendeskripsikan sesuatu seperti benda, manusia, atau binatang. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang narrative text. You can see the slide. Yes, ma'am. Okay, what is the narrative text? Narrative text is one type of text that tells event in a chronological or interconnected system. Narrative texts are generally imaginative, not real or the result of the imagination from the author. Maksudnya di sini adalah narrative text itu teks yang ditulis berdasarkan imajinatif penulis. Narrative text itu adalah salah satu jenis teks yang kronologinya berisikan imajinatif penulis. Ini teks yang tidak real. Ini hanya teks yang berkembang karena imajinasi penulis. Baik, tujuan dari narrative text itu adalah untuk menghibur pembaca. Selain untuk menghibur pembaca, kalian juga akan mendapatkan pengetahuan baru, manfaat, dan pembelajaran. Yes, ma'am. Baik, ada 4 struktur dari narrative text. Ada orientation. Orientation itu adalah paragraf pengenalan teks naratif. 2, complication. Complication ini berisi tentang masalah yang ada dalam narrative text. Dan ketiga, resolution itu akhir atau kesimpulan dari teks naratif itu sendiri. Presentation itu adalah pesan penulis kepada pembaca. Baik, ada beberapa jenis narrative text. Ada 4, yaitu fairy tale atau cerita dongeng, folktale cerita rakyat, fable cerita binatang, dan legend cerita legenda. Baik, kita akan menganalisis narrative text. Ini adalah salah satu contoh cara menganalisis teks naratif. Baik, saya akan memperlihatkan salah satu contoh teks naratif yang telah dianalisis. Judulnya adalah Cinderella. Sudah ada orientation, complication, dan resolution. Nah, ini sudah termasuk teks naratif karena genre structure-nya sudah lengkap. Ada orientation itu pengenalannya. Dia mencakup tentang latar belakang waktu, tokoh, dan latar belakang hidupnya. Complication itu masalah yang terdapat dalam teks Cinderella, apa yang menjadi masalah Cinderella dalam teks. Nah, bisa kalian lihat di sini ada I don't have dress. Nah, permasalahan Cinderella itu dia tidak memiliki dress. Nah, Cinderella kan ingin pergi, seperti yang kita ketahui, cerita Cinderella kan dia ingin pergi ke pesta
bahagia. Baik. Nah, ini salah satu contoh teks narratif. Nah, kalian di sini, tugas kalian di sini adalah menganalisis teks ini, teks tersebut. Nah, silakan kalian menganalisis. Saya akan memberikan waktu 5 menit untuk kalian menganalisis teks tersebut. Baik, setelah kalian melihat contoh analisis di atas, Mem akan membagikan kalian contoh teks naratif. Kalian harus buat kelompok dulu. Dalam satu kelompok terdiri atas 3 orang. Silakan dipilih kelompoknya. Ini saya sebarang. Ya sudah. Kalian sudah punya pasangan masing-masing? Sudah. Baik, Mem akan memberikan kalian contoh teks naratif. Nah, kalian analisis contoh teks naratif tersebut. Setelah kalian mengerjakan teks tersebut, teks yang telah Mem bagikan, kalian akan Mem tunjuk untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Baik, 10 menit telah berlalu. Kelompok siapa yang ingin mempresentasikan hasil analisisnya? Kelompok 2, Mem. Ya, silakan. Silakan di tempat saja, saya. Jadi teks yang kita dapatkan itu berjudul The Story of a Rainbow. Jadi setelah kami berdiskusi dari bisnis teks tersebut, kami telah mendapatkan orientasinya, combination and resolutionnya. Jadi orientasinya itu berada pada paragraf pertama karena mengapa kami menganalisis dan menentukan bahwa itu orientasi karena di sini menjelaskan latar waktu a very long time ago. Terus juga menjelaskan dan memperlihatkan nama dari tokoh tersebut. Nah, pada paragraf kedua kita menganalisis bahwa paragraf tersebut merupakan publication karena di dalamnya terdapat permasalahan dan juga konflik dari teks tersebut. Dan yang terakhir, paragraf terakhir itu resolution karena di situ dijelaskan penyelesaian dari masalah publication tersebut. Baik. Beri aplaus temannya. Baik, karena waktu telah habis, siapa yang ingin menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Siapa? Tidak ada? Ini Mem. Ya, silakan. Jadi today we are going to learn about what is the definition of narrative text, what is the types of narrative text, what is the purposes of the narrative text, dan kita juga telah generate structure-nya. Terus kita juga menganalisis dari berdasarkan atau based on generate structure of narrative text. Ya, bagus sekali. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman kalian dan telah menyebutkan poin-poin yang dipelajari hari ini. Yang pertama itu ada pengertian narrative text. Aisyah, apa itu pengertian narrative text? Narrative text adalah salah satu jenis teks yang menceritakan rangkaian peristiwa dengan sistem kronologis atau saling terhubung. Narrative text umumnya bersifat imajinatif alias tidak nyata atau berupa hasil imajinasi dari penulis. Baik, generic di teman kalian mengatakan tadi generic structure. Hermisa, apa itu generic structure? Terdapat dalam teks naratif. Ada berapa? Ada 4, Mem. Yang pertama yaitu orientation, yang kedua complication, yang ketiga resolution, dan yang terakhir yaitu reorientation. Ya, betul sekali. Nah, karena waktu telah habis, saya akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca dalam Alhamdulillah. Amin. Sampai jumpa dan selamat bertemu di pekan depan. Baik, saya akhiri pembelajaran hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam